Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan sehat, umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita masih bisa dapat bernapas, kita masih dapat hidup, kita masih dapat beraktivitas sehari-hari. Tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharapkan ridha, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan juga pada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat nanti kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan menyampaikan tentang ada jenis-jenis penyakit yang akan sembuh, insyaallah sembuh, dengan kita merutinkan salat tahajud. Salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang memiliki keutamaan dalam Islam. Salat sunnah yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi yang melaksanakannya. Pasalnya, waktu sepertiga malam yang dianjurkan untuk melaksanakan salat ini adalah waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Tidak hanya itu, pada waktu sepertiga malam tersebut Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Tahukah anda, dengan melaksanakan salat sunnah yang satu ini akan membuat tubuh kita terhindar dari berbagai jenis penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ternyata salat tahajud berfaedah untuk kesehatan tubuh dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Berikut adalah beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan salat tahajud. Yang pertama, mengobati diabetes. Manfaat pertama dari salat tahajud bagi kesehatan bagi yang mengerjakannya ialah dapat membantu dalam mengobati diabetes. Berdasarkan beberapa penelitian, dikatakan bahawa salat tahajud tersebut membuat kandungan kortisol menjadi rendah. Perlu diketahui, kortisol sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Apabila kortisol tersebut bertambah, maka kandungan gula darah dalam tubuh pun akan menjadi lebih. Kemudian yang kedua, mencegah pembengkakan jantung. Manfaat salat tahajud bagi kesehatan selanjutnya adalah mencegah pembengkakan jantung. Tahukah anda, ternyata menurunnya kandungan kortisol itu memiliki banyak kelebihan. Karena dengan rendahnya kortisol tersebut, maka ia akan menghalangi pengeluaran urin. Itu artinya kita tidak akan kebelet untuk buang air kecil saat malam hari. Salat tahajud ini dianjurkan bagi mereka yang menderita pembengkakan jantung dan gagal ginjal, karena dapat mereduksi kortisol. Ketika kortisol ini tereduksi, maka tidak akan terjadi pembengkakan dan pembuangan urin pun akan semakin mudah. Kemudian yang ketiga, mencegah penyakit hipertensi dan hipotensi. Sepertiga malam atau waktu untuk melaksanakan salat tahajud ternyata menjadi saat yang penting bagi otak manusia. Pada waktu tersebut, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Dengan lepasnya ketiga zat tersebut, maka akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Namun lain halnya apabila homeostasis terganggu, maka akibatnya adalah orang tersebut akan mudah mengalami pusing dan bisa saja mengakibatkan hipertensi, tekanan darah tinggi, atau juga hipotensi, tekanan darah rendah.
Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud agar dapat mengalami relaksasi secara maksimal. Tidak hanya itu saja, keseimbangan tubuh juga akan lebih terbangun dan membuat peluang hipertensi ataupun hipotensi bisa diturunkan. Kemudian yang keempat, lebih sabar serta tak gampang marah. Bila kortisol tidak menurun, maka hal tersebut akan merangsang efek suka atau depresi yang berlebihan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk salat tahajud, karena waktu tersebut kortisol akan menurun sehingga membuat seseorang menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan, maka diri kita tidak akan mudah terbebani dan tidak tertekan dengan segala permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan. Tidak heran jika orang yang gemar salat tahajud akan lebih sabar, berwibawa, serta memiliki emosi yang terkendali. Kemudian yang kelima, kemoterapi kanker tanpa ada efek samping. Menderita kanker tentu bukanlah hal yang diharapkan oleh semua orang. Namun sebagian di antaranya kita ternyata mengidap penyakit kanker dan harus menjalani serangkaian pengobatan, salah satunya kemoterapi. Seperti yang diketahui bahawa kemoterapi kanker mengandung efek samping seperti mual, rambut rontok, infeksi dan masih banyak lagi. Penderita kanker dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud, karena ketika seorang rajin melaksanakan salat tahajud, maka hatinya akan dipenuhi dengan zat keimanan. Tidak hanya itu, orang tersebut juga akan semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat pikiran dan hatinya menjadi tenang dalam menghadapi cobaan tersebut. Inilah bentuk kemoterapi yang dimaksud tanpa efek samping. Demikian informasi yang mengenai manfaat kesehatan yang akan diperoleh apabila gemar melakukan salat tahajud. Maka dari itu, perbanyaklah mengerjakan amal soleh, ibadah-ibadah yang satu ini, karena selain akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan merasakan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dilancarkan rezeki kita, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup diampuni dosa-dosanya, diberikan hidayah Islam. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum.